Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya jika saya tidak menampilkan kamera ke wajah saya dikarenakan kebetulan kamera pada laptop saya kali ini terkendala rusak. Baik, kali ini saya akan presentasikan tentang salah satu soal yang ada di UAS waktu ini, yaitu saya presentasikan tentang ngaben, apakah ngaben itu mahal dan bagaimana pendapat saya. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Cahya Sebenarnya Priyadi dengan NIM 2215091022 dari nomor 26. Baik, yang pertama, apa sih itu ngaben? Dan apa sih sejarah dan makna ngaben di balik itu? Eh, Ngaben itu adalah salah satu upacara pemakaman khas Bali, khas Hindu, yang ada di Bali yang dilakukan untuk menghormati dan menghantarkan roh yang telah meninggal ke alam spiritual atau ke tempat yang semestinya, tempat terbaik. Sejarah ngaben di Bali ini itu berakar pada kepercayaan agama Hindu yang di mana agama Hindu itu adalah mayoritas agama yang ada di Bali. Dan ngaben ini memiliki makna dan tujuan yang sangat mendalam bagi masyarakat Bali, tentunya umat Hindu terutama. Secara konsepnya itu ngaben itu bermakna sebagai pembebasan atau pemutusan siklus terjadinya reinkarnasi dalam kehidupan. Di mana reinkarnasi itu sangat diyakini oleh umat Hindu. Kemudian melalui acara ngaben ini, roh-roh yang sudah meninggal itu diharapkan dapat lepas dari ikatan duniawi dan mencapai kehidupan yang lebih baik di alam spiritual atau bisa disebut mungkin sebagai moksa. Kemudian bagaimana sih proses dan tahapan ngaben di Bali itu? Dalam praktiknya, ngaben itu melibatkan serangkaian ritual yang sangat-sangat kompleks. Mohon maaf. Kemudian prosesi itu dimulai dengan menentukan dewasa atau menentukan hari baik, tanggal baiknya. Dan penentuan dewasa itu ditentukan oleh seorang pendeta atau pemuka agama yang dipercaya oleh umat Hindu. Kemudian jenazah itu disiapkan dan diarak menuju tempat pembakaran atau tempat ngaben, kremasi. Di sana jenazah itu akan diolah, maksudnya diupacarai dalam kremasi yang diiringi oleh nyanyian-nyanyian suci, musik, gamelan, dan mantra-mantra suci untuk khusus untuk orang meninggal. Setelah proses pembakaran selesai, mana abu dari jenazah itu dikumpulkan dan dibawa ke sungai atau laut untuk diserahkan kembali ke alam semesta. Dan upacara ngaben ini dianggap sangat-sangat penting bagi umat Hindu di Bali agar roh dapat melebur kembali dengan proses alamiah. Selama proses ngaben, keluarga dan masyarakat setempat akan berpartisipasi dengan memberikan dukungan moral, materi, dan kehadiran fisik. Kemudian yang kedua itu faktor-faktor apa yang membuat ngaben itu mahal. Di sini ada dua faktor menurut saya, itu ada faktor adat dan ritual yang melibatkan banyak persiapan dan bahan-bahan, entah itu banten dan sebagainya. Kemudian biaya untuk mempersiapkan dan pembuatan ogoh ataupun raksasa yang biasanya berbentuk sapi ini. Disitulah biaya yang lumayan terkuras. Kemudian alternatif dan solusi yang ketiga. Ini menurut pendapat saya saja. Yang pertama itu adalah menyesuaikan dengan eh, ekonomi keluarga dan tidak mementingkan hal-hal yang tidak seharusnya. Semisal dengan harga sekian sudah bisa memenuhi badan, akan tetapi demi mementingkan ego dan gengsi, eh, jadinya membesarkan biaya bantuan tersebut agar lebih besar seperti itu. Dan kedua itu melakukan pengumpulan dana dengan seluruh keluarga dan melakukan rapat. Jadi jika ada salah satu keluarga yang meninggal, tidak hanya keluarga terdekat saja yang melakukan pengeluaran dana, tetapi seluruh keluarga, dan sebelum itu angka baiknya dilakukan rapat terlebih dahulu untuk menentukan sekian-sekian persen pengeluaran yang akan dikeluarkan seperti itu. Dan yang terakhir itu eh, mohon maaf di sini ada salah ketik, maksud saya itu adalah mengikuti pengabenan massal dan juga seperti yang
sekarang sudah banyak dilakukan oleh umat Hindu Bali itu lakukan kremasi, di mana di sana telah mendapatkan paket-paket tertentu yang akan menyebabkan biaya itu jadi lebih murah, lebih sedikit biaya yang dikeluarkan oleh keluarga. Mungkin itu alternatif dan solusi yang mungkin terbaik menurut saya. Sekian presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para pesan.